Bunyi. Betul. Nah, seperti dalam gambar ini, siapa yang bisa lihat? Ini adalah anak yang berkata jujur. Nih ya, dia sedang main bola ya. Ada anak sedang main bola, tiba-tiba bolanya kena kaca, kacanya pecah. Nah, anak ini bilang, maaf ya Bu, saya yang memecahkan kacanya, katanya. Nah, berarti anak ini adalah anak yang jujur. Dia mengatakan yang sebenarnya. Tidak takut dimarahi, tidak takut disalahkan. Karena anak jujur itu harus berani, ya, berani mengatakan yang sebenarnya. Nanti ibunya bilang ini, oh iya, terima kasih ya sudah mengatakan yang jujur. Jadi ibu tahu deh siapa yang memecahkan kaca ini. Ada Gitu. Nah, tetapi anak yang ini, dia tuh apa yang dilakukan anak pada gambar ini? Lihat, dia memecahkan, nih bolanya sampai ke sini ya, tuh sampai ke sini. Terus barangnya ada yang jatuh, tapi dia malah lari, tidak bilang, tidak mengatakan yang sejujurnya. Dia lari, ngumpet. Aku nggak boleh bilang-bilang kalau aku yang memecahkan ini kaca ini. Gitu. Itu namanya anak tidak jujur. Baik, bagusan yang mana nih? Anak yang baik yang mana? Yang atas atau yang bawah? Coba, yang atas atau yang bawah? Yang atas adalah gambaran anak yang jujur. Kalau yang bawah anak yang tidak jujur. Lebih baik yang mana? Yang jujur atau yang tidak jujur? Bunda Mika kasih contoh lagi. Ada kita, misalnya Marisa dikasih uang sama mama untuk infak. Sampai sekolah, Marisa diam-diam, aku nggak mau masukin infak buat jajan es aja nanti, gitu. Itu anak jujur atau tidak jujur? Tidak jujur. Terus pulang sekolah bilang sama mamanya, nanya pulang sekolah, Marisa tadi uangnya dicelengin nggak? Udah kok. Ternyata uangnya dibeliin apa ya? Dibeliin jajan, dibeliin es. Berarti jujur atau tidak ya? Ya, nah itu contoh aja ya. Karena Marisa itu anak yang baik, anak yang pinter, anak yang jujur. Itu cuma contoh aja. Misalnya Widad dikasih uang sama mama buat bayaran ke sekolah. Widad, nanti ini titip kasih ke Bunda Bunyai ya, uangnya ya buat bayaran. Terus kata Widad gini, ini uangnya mau aku jajanin aja deh. Tapi tiba-tiba Widad inget, oh iya, kata Bunda Mika kan kita harus jujur. Uangnya harus diberikan ke Bu Guru untuk bayaran. Akhirnya Widad kasihin, Bunyai ini uangnya buat bayaran dari mama. Nah, Widad anak jujur tidak? Jujur. Tadinya si Widad mau tergoda oleh setan. Mau dijajanin nih
ternyata Widan ingat sama pesan Bunda Mika. Kita harus jadi anak yang jujur. Jadinya nggak jadi. Nggak boleh jadi anak yang berbohong, ya. Nggak boleh. Kita harus jujur. Anak yang jujur itu akan disayang oleh ayah bunda, ya. Disayang juga oleh Allah. Kalau ayah dan bunda kita sayang sama kita, Allah juga sayang sama kita, ya. Nanti kalau anak yang jujur disenangi banyak orang. Nah, ada orang yang seperti ini nih, ya. Pada suatu hari ada seorang penggembala kambing. Tahu nggak? Penggembala, ya benar, penggembala kambing. Dia berteriak-teriak ke kampung ini. Serigala, serigala. Pernah nonton nggak di Upin Ipin ada ya? Serigala, serigala. Orang kampung pada datang tuh. Mana serigalanya? Mana serigala? Orang-orang kampung datang ke situ mau menolongin penggembala itu. Ternyata dia ngeprank. Ngeprank nggak? Berbohong. Dibohongin emang mau gitu. Hah? Kenapa anak ini berbohong? Ya sudah, kita pulang lagi. Ya, dia bohong. Besoknya beneran ada serigala. Nah, anak penggembala itu bilang, serigala tolong, serigala tolong. Tidak ada yang percaya lagi sama dia. Karena kemarin dia berbohong. Kata orang kampungnya gitu, ya paling juga dia bohong lagi. Udah nggak usah ditolongin, biarin aja dia dimakan serigala. Gitu. Padahal beneran ada serigala dan tidak ada satupun orang yang mau menolongnya. Itulah akibat dari berbohong. Jadi tidak ada lagi orang yang percaya kepada kita. Kalau kita berbohong kepada orang lain, kepada ayah, kepada ibu, pada teman, pada bu guru, nanti tidak ada lagi orang yang percaya sama kita. Ya, tidak ada yang mau berteman sama kita. Seneng gak begitu? Enggak, diem aja. Misalnya di sekolah diem aja di pojokan. Oh, gak usah ditemenin, dia mah suka bohong gitu. Ya, tapi kalau anak yang jujur, anak yang baik, pasti banyak temannya. Disayang sama bu guru, disayang sama ayah dan bunda, ya. Siapa yang mau jadi anak yang jujur? Kalau jadi anak yang jujur, boleh tidak mainan yang ada di sekolah dibawa ke rumah? Iya. Misalnya kata bu guru gini, mainannya nggak boleh dibawa ke rumah ya. Tiba-tiba ada anak yang bawa, mau ya. Oh baik, kan dikembaliin lagi sama bunda ayah, kan bunda ayah bu guru. Nah terus dibawa nih mainannya, masukin tas aja deh mainannya buat di rumah. Boleh tidak begitu? Tidak boleh, itu berdosa, namanya mencuri, tidak boleh ya. Nah itu berbohong. Iya, harusnya bilang dulu, bunda aku mau pinjam mainan ini ya, boleh tidak dibawa ke rumah, besok dikembalikan lagi gitu ya. Ayo coba duduk ya. Nah itu namanya anak yang jujur, anak yang baik, tidak berbohong. Dan kalau ada apa-apa, misalnya Zena misalnya berantem, misalnya ya ini ya, misalnya sama Areta rebutan mainan. Terus Zena nggak sengaja nih jatuhin Aretanya nangis. Terus Zena gini, Bunda Mika tanya, Areta kamu nangis kenapa sama Zena? Terus kata Zena gini, bukan kok sama aku. Zena bohong atau tidak? Boleh begitu tidak? Tidak, harus jujur. Kata Zena gini, iya bunda, tadi aku tidak sengaja mendorong Areta. Aku minta maaf ya Areta, gitu ya. Itu namanya anak jujur ya. Orang tua itu sangat senang kepada anak yang jujur, tapi tidak senang pada anak yang berbohong. Sudah mengerti? Bagaimana kalau kita jadi anak yang jujur? Apa ya keuntungannya apa? Jadi kalau kita jadi anak yang jujur, manfaatnya apa? Kan kalau jadi anak yang jujur kita bakal apa ya? Satu, disayang sama ibu. Terus disayang sama ayah.
anak yang jujur nanti akan dipercaya oleh orang lain. Tapi kalau berbohong tidak dipercaya. Ada lagunya, siapa yang mau tahu? Nih lagunya ya, anak yang jujur ya. Seperti ini, dengarkan Bunda. Putri. Nih gini ya. Anak berani tak pernah berbohong. Anak jujur hidupnya bahagia. Jadi kalau kita jadi anak yang jujur, masa depan kita akan bahagia. Tapi kalau kita berbohong, kita ketakutan terus kalau berbohong. Takut sama ayah sama ibu karena berbohong. Tapi kalau jujur akan bahagia. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Anak berani